Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan tema bahan ajar cetak handout kelompok 1 PGMI 4C. Langsung saja yang pertama, apa sih pengertian handout dan bagaimana bentuk-bentuk handout? Saya akan menyampaikan pengertian handout dan bentuk handout. Yang pertama, pengertian handout. Handout berasal dari bahasa Inggris yang berarti informasi, berita, dan surat lembaran. Handout termasuk media cetak yang meliputi bahan-bahan yang disediakan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi belajar. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh guru guna memperkaya ilmu pengetahuan peserta didik. Yang kedua, ada bentuk handout. Ada 3 bentuk handout. Yang pertama yaitu bentuk catatan. Handout ini menyajikan konsep-konsep, prinsip, gagasan pokok tentang suatu topik yang akan dibahas. Yang kedua, bentuk diagram. Handout ini merupakan suatu bagan, sketsa atau gambar, baik yang dilukis secara lengkap maupun tidak lengkap. Yang ketiga, bentuk catatan dan diagram. Handout ini merupakan gabungan dari bentuk pertama dan bentuk kedua. Selanjutnya, bagaimana karakteristik handout? Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik handout. Nah, handout ini memiliki 3 karakter. Yang pertama, padat informasi dan dapat memberikan kerangka pemikiran yang utuh. Kemudian yang kedua, sebagai media pengajaran penjelasan yang lebih rinci tentang isi handout, ini masih harus diberikan oleh guru yang mengadakan pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir, handout ini diberikan pada awal atau sebelum pelajaran dimulai dan merupakan catatan tambahan bagi siswa. Kemudian bagaimanakah kelebihan dan kekurangan handout? Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari handout. Sebelumnya saya akan menjelaskan kelebihan dari handout itu sendiri. Yang pertama, handout dapat merangsang rasa ingin tahu dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, dapat memelihara konsistensi penyampaian materi pelajaran di kelas oleh guru sesuai dengan perancangan pengajaran. Kemudian yang keempat, dapat memperkenalkan informasi atau teknologi baru. Kemudian yang kelima, dapat memeriksa hasil pembelajaran siswa. Selanjutnya, dapat mendorong keberanian siswa untuk berprestasi. Kemudian yang terakhir, dapat membantu pengetahuan ingatan dan penyempurnaan. Nah, kemudian apa sih kekurangan dari handout? Nah, jadi kekurangan dari handout ini ada yang pertama, sulit menampilkan gerak atau suara. Kemudian yang kedua, bagian-bagian pelajaran harus dirancang sedemikian rupa. Kemudian yang keempat, cepat rusak atau hilang. Kemudian yang terakhir, umumnya ini keberhasilannya hanya di tingkat kognitif saja. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah membuat handout? Akan dijelaskan berikut ini. Ini adalah contoh handout yang saya buat. Teman-teman bisa menggunakan Microsoft Word. Dan ini marginnya diatur dulu ya. Marginnya itu 2 semua. Ini saya sudah memiliki materi, jadi saya tinggal menempelkan di sini. Saya menggunakan text box ya untuk menulis pokok bahasan, KD dan juga indikator. Lalu nanti teman-teman bisa memilih warna untuk text box-nya supaya terlihat menarik. Dan saya di sini juga menambahkan animasi agar terlihat lebih menarik. Teman-teman bisa atur efeknya juga. Selanjutnya kita lanjut menuliskan materi pokok bahasan yang akan dibuat untuk bahan ajarnya. Di sini saya mencontohkan materinya, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi nanti teman-teman bisa memilih model huruf dan juga ukuran hurufnya sesuai selera teman-teman. Dan juga tentunya teman-teman bisa memilih warna sesuai yang teman-teman sukai. Jadi ini saya sudah memiliki materi, saya tinggal tempel-tempel. Nanti teman-teman bisa
mencari seperti gambar untuk gambar yang terkait dengan materinya dan bisa ditempel juga di sini supaya tidak terlihat kosong. Jadi bisa ditambahkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materinya. Pada bagian terakhir, teman-teman bisa mencantumkan referensi dari mana materi tersebut teman-teman dapatkan. Di sini saya mencantumkan dari internet. Jadi, setelah ini saya akan menambahkan garis tepi seperti kotak untuk setiap halamannya. Tentunya saya menggunakan shapes, menu insert, lalu shapes, lalu teman-teman bisa pilih bentuk yang kotak. Lalu pada shape file, teman-teman bisa di no file, terus agar ini materinya tidak tertutup. Lalu untuk garis-garis putusnya ini teman-teman bisa pilih pada menu shape outline. Nanti teman-teman pilih, di situ ada banyak sekali pilihannya dan juga mengatur ketebalannya, lalu memilih warnanya mau warna apa. Jadi itu sesuai selera teman-teman. Di sini saya memilih untuk mewarnai biru. Warnanya biru, jadi nanti kan di setiap lembarnya saya kasih seperti itu garis tepi. Jadi saya tinggal mengcopy dari yang pertama tadi untuk diberikan juga ke halaman-halaman selanjutnya. Seperti ini ya teman-teman. Baik, nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman sudah sampai di finishing, teman-teman tinggal print saja. Jadi nanti bentuknya adalah print out.
Demikian langkah-langkah cara pembuatannya. Apabila kurang jelas, saya mohon maaf. Kemudian, apakah fungsi dan manfaat Handout? Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat Handout. Handout memiliki fungsi sebagai pelengkap materi dari bahan ajar. Meskipun dikatakan pelengkap, tidak berarti Handout dapat dikembangkan begitu saja. Ada rambu-rambu yang harus diikuti jika kita ingin memiliki atau ingin mendapatkan Handout yang baik. Handout memiliki manfaat utama, yaitu untuk melengkapi kekurangan dari materi, baik materi yang diberikan dalam buku teks ataupun materi yang diberikan secara lisan. Handout sendiri dapat berisi tentang penjelasan singkat atau elaborasi tentang suatu materi bahasan, menjelaskan kaitan antar topik, memberi pertanyaan dan kegiatan para pembaca, dan juga memberikan umpan balik. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah atau cara untuk membuat bahan ajar Handout. Ini adalah hasil print atau cetak dari Handout yang telah kelompok kami buat. Sekian dari kami, terima kasih.